Assalamualaikum buat para pendengar dimanapun kalian berada, di situ kami ada. Ya. Baik lagi bersama gue Randy. Hari ini gue sedang bersama teman cerita lagi yang ingin berbagi ceritanya tentang pengalaman dia selama ini menjadi artistik. Buat kalian yang tidak tahu artistik itu apa, nanti bakal dijelasin sama teman gue ini. Gimana bro? Kabarnya bro? Baik, alhamdulillah. Lu gimana, Ren? Alhamdulillah juga. Sibuk apa nih sekarang nih? Sibuk ini aja, belajar. Gue denger lu kuliah lagi lu ya? Iya. S2? Nggak, S3. S3? Nggak, S2. Alik. Lu kayak buta Pusing. banget belajar lu. S2 pusing, bro. Iya gitu tantangannya. Siapa lu besok udah jadi orang kan, bisa ngajak gue jadi orang juga. Bisa, amin ya. Sukses bareng-bareng lah. Ya. Gimana jadi semenjak pandemi syutingan gimana nih? Oh, pandemi 2020. Iya, syutingan gitu. Nggak ada sama sekali. Hampir, tapi sih ya tipis-tipis ada lah waktu tahun 2020. Tapi ya tetap aja sih, kayaknya nggak gua aja yang ngerasain. Kayaknya semua orang freelancer perfilman pun juga pasti ngerasain pas pandemi sepi job lah atau semacamnya kayak gitu. Pasti semuanya rata. Iya. Yang dagangnya juga sepi kan. Mungkin pada kayak side jobnya lah, misalnya apa jualan makanan atau semacamnya gitu kan. Selain di perfilman lah. Ya itu. Lu tentang artan itu sebutannya apa sih artistik tuh? Biasa yang bisa orang kenalnya gue tau kan ya, penata artistik, terus art director, terus production design. Itu apa tuh Ron? 3 hal itu apa, atau samakah cuma beda penyebutannya atau gimana? Kalau yang gue tahu sih sebenarnya ada yang beda gitu, kayak misalnya production designer tuh kayak lebih ke ngedesain, yang gue tahu ya ngedesain konsepnya, terus jadi kayak orang perancangnya lah yang ngedesain tempatnya kayak gimana, terus pewarnaan aspek visualnya kayak gimana sesuai dari skenarionya gitu. Dia orang production dan designer tuh yang menganalisa skenario menjadi kebentuk visualnya kayak gimana sesuai dari bayangan dari sutradara dan penulisnya. Itu setahu gue ya dari production designer. Nah terus kalau art director yang gue tahu tuh pelaksananya, eksekutor lah. Jadi dia sebenarnya tektokan tuh sama production designer yang rancang, art director yang melaksanakan konsep dari production designer, mewujudkan apa yang udah dikonsepkan menjadi visual gitu. Mereka nih kayak punya keahlian yang berbeda tapi bisa disatukan gitu. Iya, ibarat kata lah asistennya lah ya. Ya bisa, tapi kan art director ada asistennya lagi tuh. Ya nggak asisten juga sih menurut gue, ya saling melengkapi sih menurut gue. Jadi nggak asisten juga ya, art director pun juga sebenarnya ketua juga, chief juga di lapangan. Nah kalau production designer chief di ruangan lah ya, taruhlah ruangan lah gitu sih. Tapi biasanya kalau di Indonesia yang gue tahu ya double job. Jadi art director ya, production designer juga iya. Yang gue alami sih. Tapi mungkin aja sebenarnya udah ada beberapa yang menerapkan orang production designer ya production designer aja, nggak sebagai art director. Mungkin ada, tapi yang gue alami ya double job terus gitu. Production designer ya, juga iya. Production design iya, art director iya, terus prop master iya. Semuanya loh. Iya kan? Gue ngerasain itu. Set dekor juga. Gue ngerasain itu. Continuity juga. Ya kenapa gitu itu lu kenapa? Kekurangan orang. 1, 2 budget gak masuk. Mau gimana? Masa ya sampai budget.
Iya bengek gue. Jadi ya begitu PR ya. Kalau kurang budget ya udah kita nggak jalan, sayang banget kan. Iya. Udahlah ya udah. Syuting-syutingan tim-tim kecil ya kan. Syuting aja dulu lah kita. Biar apa ya, nambah portofolio, pengalaman, nambah link pertemanan juga. Gitu sih. Nah, gue mau nanya nih, lu kenapa bisa milih artistik? Kenapa? Kemarin kan gue nanya Neo kan dengan dia kenapa bisa jadi sutradara karena keluh kesah dari berbagai anak-anaknya nih, teman-teman kita minta dia editing terus dia ganjel gitu. Kok nih begini, kok nih begini gitu. Dan akhirnya dia terjun jadi sutradara sekarang. Kalau lu kenapa bisa jadi artistik? Penata artistik. Gua tuh ada beberapa faktor sih. Pertama tuh dari main game The Sims, tahu nggak lo? Tahu kan ya? The Sims itu kan kayak ngatur-ngatur ruangan, properti ruangan rumahnya lah gitu. Seru sih menurut gue gitu. Habis itu selain game dari film juga ada tuh yang kayak Jurassic Park tuh gue suka tuh ngeliat dinosaurus kan kayak kelihatan real gitu dan emang bukan CGI kan tuh. Bagus gitu gue liat kayak boneka itu dibuat boneka itu. Animatronics tau gue yang T-Rex dinosaurus itu. Jadi dia robot tapi emang apa sih tekstur kulitnya tuh disamain gitu. Disesuaikan lah gitu. Apa ya namanya? Pasti itu ada tim khususnya. Nah, itu kan tim khususnya tuh pasti salah satu bagian dari artistik juga. Special effect kali ya. Yang kostum gitu ya bagian dari artistik. Dan itu juga apa ya? Kalau kita ngelihat secara real hidup gitu kan orang-orang juga kayak lebih percaya gitu. Kayak gue kira waktu gue misalnya nonton film Jurassic Park tuh gue kira beneran T-Rex beneran karena kelihatan real banget kan. Dan justru kayak gitu tim artistiknya tuh berhasil gitu biar orang jadi percaya anjir ini T-Rex beneran gitu kan. Waktu kecil banget gue nonton Jurassic Park. Nah ya salah di antara duanya itulah gue pengen jadi artistik. Dan waktu itu sempat juga sih waktu kita tes masuk kampus juga ditanyain kan kenapa sih mau masuk kuliah sini gitu, kampus ini. Terus kenapa mau ngambil artistik, kenapa mau ngambil sutradara, editing dan semacamnya gitu. Itu kan gue bilang mau ngambil langsung artistik. Siapa ya waktu itu yang Pak Haji bukan? Almarhum. Bukan. Yang interview itu kan? Dosen sutradara Pak siapa? Oh itu deh pokoknya. Pak Sam Sarumpait. Iya. Nah itu. Oh Pak Sam. Terus? Ya nanyain kenapa mau artistik. Sedikit loh yang mau artistik waktu itu Pak Sam Sarumpait gitu. Ya gue jawab ya itu apa? Emang saya suka di visualnya Pak. Jadi kayak menata dekorasi properti. Terus merancangnya juga, ngedesainnya kayak gimana buat nanti sesuai dengan cerita filmnya gimana, itu saya suka Pak gitu. Oh ya udah bagus, pertahankan. Soalnya jarang orang yang mau ngambil artistik, biasanya mah sutradara, kamera, editing, biasanya sih kayak gitu. Iya, umumnya banget begitu tuh. Banyak orang awam tahu gitu, wah anak film, lu apa sutradara, kameramen, artis, itu doang tuh. Padahal mah banyak yang job desk kan. Job desk yang sebenarnya penting banget gitu ya, sound, musik juga tuh. Iya. Banget. Mereka nggak ada yang tahu. Iya. Skenario juga penting banget ya gitu. Banyak orang awam yang mungkin ya beli tahu nih. Yang gue pernah nemu, itu apa sih yang pakai tuh mic ditarik. pakai kayak gala gitu, besi itu mic pakai stick gitu. Itu boom namanya buat ngerekam suara. Bukan mic gitu. Iya gitu, mic juga bisa dibilang iya gitu. Cuman nggak pakai gala juga lu ngomong gitu, pakai itu stick, namanya stick boom, pakai gala lu kata ngambil layangan nih pakai gala. Juga ada cara teknik megang juga lo tuh, ada teorinya tuh, nggak asal megang, ada ilmunya tuh. Kalau asal megang bisa cedera tangan lo atau itu berat juga bos. Iya gue pernah nyoba juga, berat banget sih. Iya kasih kan lu paling panjang tuh berapa? Nggak tahu gue kalau nggak salah 5 meter deh tuh. Panjang juga sih 5 meter ya. Terus sambil jalan tuh ngambil. Gue ngerasain tuh pegal ya minta ampun. Pernah gue syuting sama siapa ya? Sama Adem sama siapa ya? Syuting
Gue gak ngerti itu talent yang kurang apa gimana. Itu berapa kali tag dan gue megang boom, ujung-ujung gue ngomel di situ. Salah. Lebih dari 10 tag bos. Anjir. Gila. Capek dong itu. Gila, ini udah 10 tag bos, gila masih ulang-ulang mulu. Gue lupa, gue gak ngerti tuh yang salah siapa ya gue gak ngerti deh. Mungkin kan udah malam juga sih, udah capek ya, udah gak fokus. Ya udahlah gitu, sama-sama enak aja dah. Gue udah enak aja, udah bukan enak lagi, udah enak kayak gue. Begitu. Capek banget sih. Terus suka duka lo jadi anak art apa ya Ron? Apa ya? Gue sih yang paling sebenarnya kalau dukanya nih, yang gue rasa sih kalau kayak rangkap kerjaan itu sih menurut gue capek banget ya yang kemarin yang tadi gue bilang production designer gabung art director, nah kayak gitu capek banget sih menurut gue, bener-bener apa ya, nguras double lah ya. Double nguras energi, jadi gue nggak fokus juga sebenarnya kan. Iya. Jadi chief kan emang tanggung jawab besar lah. Tanggung jawab yang besar dan apa ya. Tapi kalau karena jadi double job gitu, jadi kayak sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan, jadi masalah juga gitu, jadi kepikiran juga gitu. Capek fisik dan capek pikiran karena double job itu. Iya, kalau gue sebenarnya kalau gue jujur sebenarnya gue lebih suka di production designer ya. Yeah. Gue orang belakang layar lah lah. Gitulah. Gue lebih suka di posisi sebagai production designer aja. Gitu. Belakangnya lagi, berkata kita art director udah belakang layarnya lagi. Iya, gitu. belakang layarnya lagi gitu, pengrancangnya lah. Tapi kalau misalnya lu jadi production design dari awal, terus lu lapangan lu nggak tahu, kalau ada kendala lu tanggung jawabnya gimana sebagai art director production design gitu aja. Kan urusan lu produser dong. Iya. Mau sutradara. Iya ya, penulis skenario. Iya kan? Sama agensi ASG dan yang lainnya ya kan yang punya duit. Iya. Itu kalau lu kagak tahu lapangan dan ada kendala di lapangan, lu tanggung jawabnya gimana kalau begitu? Nah, gue nanya ke lu nih, gue balikin lagi nih. Ayo jawabannya tadi. Jawabnya. Iya. Ayo. Ya. Ini berarti ibaratnya gue sebagai art director juga. Production design, lu cuma pembuat konsep, kasih ke art director lu, ternyata di lapangan itu wah, kacau juga. Iya, dari segi apapun, salah satunya art kena kendala, taruhlah properti jatuh pecah, kena talent atau gimana, itu kan masukkan teknis lapangan kan, kita nggak ada yang tahu kan. Terus tanggung jawab lu sebagai bosnya gimana? Sebenarnya kalau itu tuh sih lebih kayak menurut gue ranah ke art director nih sih. Iya, benar. Jadi lu diem aja gitu, nggak bertingkah, nggak diem aja itu ngeliatin aja gitu. Yang harusnya yang gue tahu, lu sebagai production design, lu otomatis juga lu harus ke lapangan juga untuk mengecek semuanya, persiapannya, gitu. Segala teknis lu juga harus tahu. Berkata bukan lu yang kerjain, bukan lu yang terjun, karena udah di-handle sama art director lu. Yang gue tahu tuh. Ya kan, lu cuma datang ngecek secara cetek mengek, menurut lu udah oke, udah aman, berarti art director lu udah bagus, udah cakep sesuai apa yang lu mau. Kalau masalah teknis lagi tuh kan beda urusannya lagi. Jadi kalau lu cuma ngasih konsep dan lu nggak ke lapangan, kelar lu. Tuh. Iya, harus tahu ininya juga lah, teknis, semuanya. Secara teknisnya. Apapun lu harus tahu. Ya nggak sedetail mungkin. Seenggaknya basic lu tahu ini begini, di begini. Gitu. Kalau misalnya lu bingung, lu bisa nanya sama art director lu, kok ini begini dah. Gimana? Oh ternyata penjelasannya begini. Oh, oke, masuk, udah aman. Itu. Ya, jadi kayak tektokan lah jadi. Nah makanya jadi lu sebagai production design lu harus pas gitu. Makanya kalau gue sama ini gue jalan sama lu jadi ibarat kata lu production design, lu misalnya nih yang udah sih Ron, gue tahu mau lu dan lu tahu gue. Iya. Yang udah. Oh Ren, gue gini, iya Ron, gue tahu lu gini, iya siap, aman. Barang segala tetek bengek no. Gue juga ngurusin barang properti, ngurusin ngeset juga. Ujung-ujung kita udah sama barang deh Ron, kita udah cek bareng, ngeset bareng, nyari barang-barangnya udah.
capek-capek bareng kita. Ngejar waktu juga soalnya kan. Iya. Jadi ya, Selagi kita bawa pasukan banyak, temen kita mimisan. siapa tuh ya? Mimisan. Sama lu tinggal pas syutingan. Gila, Imran mana? Gak ada Ren. Pergi deh kuliah. Terus lu sendirian. Iya, diomelin namanya punya syutingan. Terus bawa gerobak gak ada bannya, gimana sih? Anjir. Jadi banyak curhat tuh sama gue tuh. Gila. Kesel gimana? Iya, Kesel ya? pengalaman jadi anak art tuh. Gak tinggal ya. Gila ya tuh. Dikerjain sama lu. Kusut gimana sih Ren? Ya kan. Nah pokoknya intinya poinnya itu ya. Yang tadi ya. Jadi lu sebagai jadi production design lu juga harus tahu lapangan. Iya benar. Dari segi apapun lu harus tahu. Itu harus lu cek. Jadi nggak hanya di dalam aja gitu kan, maksudnya nggak di belakang, maksudnya ya harus ikut ke lapangan juga. Iya, ibarat lu ngontor kalau menurut gue sih. Ya suka duka sih begitu sih. Cerita lucu sebagai anak art pasti ada dong. Kita dari cerita lucu, dari cinlok kayak ada ekstras, gue ini ekstras oke nih kayak ini. Ini sabi nih kayak ini enak nih anaknya nih gitu. Pasti pernah kan? Yap. Ada lah, pasti ada lah ekstras atas atau siapa yang menurut lu dia mengguncangkan hatiku. Iya. Pernah juga kayak gue di ini juga. Di mana? Enggak ada yang udahlah. Nggak apa-apa. Nggak ada Yang suka gitu. Yang ini ke gue juga ada gitu. Ya, yang perhatian lah ya. Iya. Karena lu tampan kali ya. Itu gimana kita itu cita-cita lucunya. Lu sama syuting pasti lu nggak mungkin terus mulu kan, pasti ada kelakuan yang bocor-bocor ya kan sama syuting tuh. Kayak pernah kan waktu kita praktikan bikin apa pintu apa sih gerbang pintu bikin Praktika siapa nih? praktika gue. Praktika lu sama siapa sih? Oh iya. Oh dia Manggarai ya syuting ya? Iya itu kan pertama kali gue bingung banget kan ya, terus harus bikin dinding gitu gimana, gue nggak ngerti sama sekali. No gila, dari awal masuk ke kampus mau jadi art director, mau jadi artistik, tapi dia nggak tahu cara begitu. Kan gue kira kan ya gampang ngedesain doang sebagai desainnya. Nah lu bagi desain terus pas lu selalu ke lapangan dan anak-anak lu nggak ada dan mau nggak mau lu harus turun kayak begitu kan. Iya. Buktinya salah satu contohnya. Jadi bingung. Untungnya waktu itu ada lu Ren, lu yang ngerti untuk ya secara teknisnya lah untuk bikin waktu itu bikin apa ya, bikin pintu skat nah, sama pintu skat. deh Ya, itu tuh gue kebingungan gue. Waduh gimana nih, butuh apa aja sih. Nah dari itu gue jadi tahu kayu reng lah, terus triplek, paku 3 mili paku buat papan 3 mili atau apa lagi nih, tahu cara dempul ngecat juga. Oh dempul juga gue baru tahu. Oh dempul tuh kayak begini. Iya. Anjir. Gue Lu nggak tahu tuh sana nih dulu iya masa dulu lu nggak tahu tuh ya, akhirnya kan tahu juga semenjak ini menggeluti artis. lu kemana aja sih Ron, masa sampai begituan aja lu nggak tahu ya, kan otomatis rumah lu pernah pasti diperbaiki, jadi kalau ketemu tukang lu tahu oh dia ngecat begini, oh didempul dulu, otomatis tahu dong ya sebenarnya halus ya. Sebenarnya ya gue kurang ini aja sih, kurang perhatian untuk persoalan kayak gitu. Untuk itu apa, untuk diri sendiri, itu kan masuknya untuk diri sendiri. Iya kayaknya ya gimana lu mau perhatiin sama orang lain, sama diri sendiri lu kurang lu. Ya kan tiap orang fokusnya beda-beda. Iya. Kan bebas dah ya. Bebas deh lu mau kemana nih? Kan mau kemana nih? Punya spesialisnya masing-masing. Iya, bebas deh pokoknya, aman deh, cari aman. Lu udah pernah dapet cita-cita yang tidak mengenakan gak nih sama syuting? Ya, gue sih pernah tuh. Ya, lagi syuting diganggu tuh sama yang agak kelihatan tuh kampret tuh. Tuh kalau lu ceritanya gimana? Pasti banyak dong. Ya kayak gitu ya, waktu itu kan sama lu juga tuh. Yang mana nih? Yang waktu itu syuting. Enggak kali, bukan sama gue kali lu. Sama lu syuting ini lu praktika lu atau TA lu ya? Stase. Praktika gue. Iya, yang deket kuburan. Iya, praktika stase. Tapi gua enggak malu waktu itu, gua sama temen lu.
Ade-adean kali. Iya dede-dedean. Siapa namanya? Ngeset warung pasar. Pasar. Tapi gue nggak tahu tuh waktu itu malam-malam kan kita ngesetnya mah. Iya. Tapi yang ngeset tuh gue sama temen lu lah waktu itu, gue lupa, berdua doang gue sama dia. Siapa namanya Abraham apa siapa? Ya? Oh, Abraham sama Michael kalau nggak salah. Oh iya. Dua. Iya. Abraham deh kalau nggak salah. Ya itu gue nggak tahu ternyata deket kuburan, ternyata gue ngerasa kayak aneh aja gitu, kayak apa ya, nggak enak lah, ada kayak perasaan gak enak gitu malam-malam, terus kayak ada yang ngeliatin tapi nggak tahu siapa, tapi nggak ada wujudnya gitu ya kan. Pokoknya lu ngerasa kayak wah dipantau gitu. Dan tiap kita mau ngeset, kan itu ceritanya mau ngeset warung pasar. Nah warung pasarnya itu kayak roboh mulu, ngeselin banget. Jadi capek banget di situ ya. Pas kita bangun tiang-tiang warungnya gitu, ambruk lagi. Terus bangun lagi, kita bangun bikin lagi, ambruk lagi. Waktu itu lu nggak ada, Ren, lu lagi nyari properti apa atau kemana gue lupa. ambil lagi sekalian belanja juga kalau salah deh. Ambruk lagi, capek banget waktu itu tuh. Terus tahu-taunya lu ngasih tahu itu di dekat situ ada kuburan, pantesan Di gitu. depan set kita tuh kuburan sebenarnya. Gue emang udah tahu udah lama, cuman gue lupa gitu. Gue lupa, baru inget makanya pas kita disangin begitu. Oh iya, kan sini minta kopi pahit sama rokok apaan? Rokok apa gitu. Ya udahlah gue beli enak aja kopi pahit, gue mau ngopi. Minta rokok enak banget ya udah kasih satu, gue kopi satu, sekarang sih minta dua tuh kalau nggak salah syaratnya, kasih satu, gue belum lu, enak banget ngopi, ya nggak gue kasih satu ayu deh, enak aja, sampai pagi kita hapus, dan akhir pagi bisa keset dengan dibantu warga, ya salahnya juga tuh lokasi, kurangnya lokasi itu bukan tanah, konblok. Jadi kagak nempel kan. Susah itu. Gitu udah mantek-mantek, udah paku-paku ke meja itu, tetapnya nggak kena, nggak dapet ke petinya itu. Ya udah, mau nggak mau tapi tenang, dengan dibantu beberapa warga, alhamdulillah keset. Bisa gitu. Walaupun capek juga sih. Deh yang paling gue mau tahu nih cerita lu nih. Kalau itu kita syuting di Cibubur tuh, yang lu panik banget kita ngeset warung tuh. Itu apa sih yang lu lihat tuh? Yang gue bilang, Ron, ini tempat nggak beres nih, Ron. Ini nggak beres nih, Ron. Oh, ini yang next project selanjutnya lagi kan? Iya. Ya next web season. series lah. Iya tuh. Itu yang gue lihat. Yang lu alami situ kan dari awal gue bilang, Ron, ini nggak bener nih. Si bos kita kan rodit di mobil lau. Ya kan kita berdua ngeset tuh. Gue mau bangunin lu nggak boleh sama lu ngomel-ngomel. Nggak usah. Jangan ayo cepetan gece. Wah, ada apa nih Imron nih? Imron ada apa? Temen-temenan galak sama gue ya kan. Sebenarnya gue nggak ngeliat tapi ya ngerasain aja gitu. Nggak ngeliat tapi lu nggak ngerasain apa? Gue nggak ngeliatnya nyaman sama-sama atau gimana nih? Lu, pokoknya gue keadaan panik banget Darren, maksudnya ya sampai salah juga kan set barengnya. Iya, gue buat Ron potong pelan-pelan, lu potong bopak. Gila nggak nih Ron? Buatnya jangan panik, santai aja santai. Bocah bener-bener panik gitu begituan. Jam berapa ya? Jam 11-an. Jam 11-an ini. Yang lain kru lain udah pada tidur di hotel, kita masih jadi nukang, Bos. Kan kita tidur jam 1. Capek banget nih. Kita tidur jam 1. Iya, tidur jam 1 ya. Habis itu syuting lagi jam 6 pagi. Iya, jam 5 deng. Berangkat jam 5. Itu deh gue ngerasain nggak enak aja gitu, jadi panik. Kalau gue sudah biasa sudah ketemu hal kayak gitu, makanya kan setiap gue syuting kan pasti gue ngomong sama lo atau sama Grand atau sama siapa gitu, ini nggak enak tempat ini nggak enak nih. Makanya gue selalu ngasah gitu, biarpun gue nggak bisa melihat, nggak kayak Glenn gitu, tapi gue bisa merasakan ini nggak enak. Makanya kemarin gue bilang, Ron, gue nggak enak nih, jadi nggak enak nih. Sampai beberapa kali yang kita ngeset terparah di bawah tuh, ya kan, gue bawaan pengen ke gedung itu mulu sebelah Guna tuh, pengen gue samperin itu.
Makin kayak ada magnetnya gitu. Kesel banget gua. Syuting ada aja. Yang diketawain kuntilanak. Oh iya. Ini kolam berenang. Malam juga tuh kan. Enggak, siang ya itu ya. Siang ke sore. Terus malamnya enggak denger, lu yang denger. Malamnya gue cerita sama Menloke. Terus dia ngomong, lu masih mending Ren. Sore gue malam. Nih tuh di pojokan. Yang si pertama kita samping pintu masuk tuh. Yang kayak tamu-tamu di situ. Itu gedung kosong. Lotong kolam renang. Kita set kamar mayat. Kamar mayat ya. Kan gila. Terus bikin kuburan juga kan kita. Iya, bikin kuburan gitu. Gokil. Tapi lalu masuk frame. Adegannya lalu nabrak anak kecil langsung kabur. Iya. Waduh, pelakunya kabur nih gila. Terus syutingan Alex tuh cepet tuh. 24 jam tuh. Enggak ada apa-apa. Sini lu Ron apa jadi ekstra sini enggak ada kabar-kabar anjir dari. Langsung aja udah langsung udah mau masuk TV nggak? Ya masuk TV cuma belakangnya doang. Masuk TV Ron. Orang nabrak lagi. Iya, kalau misalnya orang yang nggak paham, kalau nggak tahu lu mana tahu tuh siapa Imron apaan begitu? Kok kayak gua yang lain tahu lu ya kan? Ketawa aja tuh Imron adegan nabrak tuh. Nabrak orang terus kabur. Iya, nabrak bocah lagi, sampai cacat bocahnya ya kan, langsung kabur lagi. Gila lu Ron. Itu doang lucu tuh. Banyak sih cerita-cerita lucu. Cuman yang aneh-aneh gitu lebih sering aneh-aneh gue. Kenapa begitu ya? Yang kita justru yang aneh-aneh malah jadi cerita hiburan ya? Ya hiburan. Lucu-lucuan ya. Jadi, yang Nando disengin di kamar mandi, Glenn liat nenek-nenek. Nah, itu juga tuh. Oh iya, lu tidur. Gue pada ngeset lu tidur, gue udah pusing. Iya kan? Penyewaan mobil bodong dibawa rubak duit. Parah banget ya. Iya, Imron mana? Imron tidur udah diamin aja, udah diemin. Gue berharap tuh kita lagi ngeset, gue pas masuk ke dalam tuh lu tidur udah melayang tuh. Gue berharap tuh udah disengin tuh. Kampet tidur ya. Gimana tuh tren cerita yang mobil bodong? Itu kan bagian dukanya juga di bagian artistik tuh. Iya, jadi gimana tuh? Makanya gimana ya resikonya ya? Kalau gue pribadi sih gue kemarin stresnya parah. Jadi begini guys, gue kan di cerita iklan itu gue butuh mobil dan klien butuh maunya mobil warnanya silver. Gue nggak lupa jenis mobilnya apa namanya. City bukan mobil-mobil. Civic ya, Civic. Enggak jenis-jenis City gitu. City apa Civic sih? Ya itulah. Ya pokoknya gitu dah. Terus dia minta warnanya abu-abu dengan tahun muda karena ikan asuransi kan. Dan ternyata gue dapet dari produser, gue urus tetek bengek, kita udah bayar. Ternyata pas hari nggak ada itu. Sampai hamin berapa jam nggak ada. Gila, kita teleponnya diblokir itu. Makanya kalau misalnya nyari yang belum pasti karena panik sekali tetek bengek, mendingan jangan deh. Mendingan gak usah dari awal. Dan akhirnya kita pakai mobil klien kan. Yang ada aja. Pakai yang ada, ya kan. Nyari ujung-ujungnya pakai itu lagi. Ujung-ujungnya yang ada aja. Iya, andai kata nggak BM lagi. Mungkin kita nggak bakal tipu. Itu aja sih resikonya. Ya lo harus berani ngambil keputusan dan lo harus bertanggung jawab. Gue sih bertanggung jawab situ. Makanya gue ngomong terus terang gini gimana nih Pak, gini. Yaudah nanti diproses, kita cek ke bank. Kan buktinya ada tuh. Ya, gue nggak tahu deh selanjutannya. Itu gue nggak tahu tuh. Mungkin diberesin atau gimana, gue kurang tahu deh tuh lanjutannya. Itu doang tuh bos. Gila. Ngeselin banget sih, tapi ya gimana ya, harus hati-hati juga sih. Mana belum puasa juga loh. Iya. Nggak berkah itu orang. Syutingnya capek juga lagi. 24 jam ya gitu. Lu nggak ngerasain syuting dari awal. Lu datang udah sore. Kan lu sekolah dulu. Oh iya sih. Pagi sekolah. Ya lu yang capek, lu terus siapa Nando, Glenn. Iya. Tapi ada lagi yang konyol. Pas kita sahur baru mau makan aja nih. Makannya cepet-cepet bocah. Cepetnya nggak apa-apa boleh. Percuma juga, batal juga kan kita. Kalau gue memang dasar nggak puasa. Dari awal emang nggak puasa aja udah. Sosok puasa ujung-ujungnya batal juga gara-gara godaan minuman PU. Es, PU buah. Kurang kannya apa? Udah buat nggak puasa juga. Semuanya nggak puasa ujung-ujungnya.
capek juga sih syuting ngeliat lu puasa nih yang lain pada minum gitu, capek juga godaan. Nggak kuat juga ya kan. Iya. Aduh gue nggak kuat. Terus harapan lu nih Ron untuk kedepannya? Untuk apa? Apapun perfilman dari segi artistik biar lebih dikenal lagi ke halayak umum, orang-orang biar paham. Jadi orang-orang umum, orang-orang awam taunya bukan cuma kameramen, sutradara, skenario, artis, tapi dia tahu juga semuanya tuh. Harapan lu kayak gimana tuh? Harapan gue sih ya orang-orang pada ngehargain job desk yang sebenarnya yang belum terlihat sama orang-orang, maksudnya ya kayak artistik tuh kan jarang ke notice lah sama orang-orang, kan biasanya sutradara, editor. Dia nggak tahu kan, padahal yang mereka nonton di dalam frame itu artistik. Iya, hasil. Kenapa dia gak berpikiran, ini kok bisa bikin set gini? Otomatis dia tahu ini kerjanya siapa sih? Yang ya jadi. Sebagian orang kan nonton emang buat hiburan doang. Jadi itu sih, walaupun sebenarnya sekarang pun perfilman di Indonesia udah cakep. Udah menurut gue udah bagus sih. Parah. Udah bagus. Makin berkembang, makin di up terus. Dan mungkin dari itu juga orang-orang udah mulai menghargai betapa pentingnya artistik gitu. Tapi nggak artistik aja, ya semuanya penting gitu sebenarnya. Lo ya art director atau production design yang paling lo idolain siapa tuh Ron? Apa? Art director atau production design yang lo idolain banget, lo fans banget sama dia nih. Oh dia kalau bikin set, kalau nge-art keren banget nih. Sebenarnya dia ada yang gue idolain, tapi dia bukan orang production designer atau bukan art director, tapi dia punya potensi pemikiran production designer. Itu dia adalah Wes Anderson. Ya. Dia tuh filmnya tuh kayak Grand Budapest Hotel, tau gak? Ya jadi ya filmnya tuh permainan warnanya tuh bener-bener. Oh berarti dia lebih segi ke warna mainnya. Segi warna dan peletakan propertinya tuh kayak simetris Ren. Bener-bener diperhitungan kan. Seimbang terus. Kiri kanan garisnya. Selalu ada kiri dan kanan seimbang gitu. Dan propertinya tuh punya ukuran volumenya sama. Ciri khasnya masing-masing. Jadi iya. Kayak dia tuh punya dunianya sendiri, dunianya artistiknya di film dia gitu. Jadi walaupun misalnya cuman dikasih satu, maksudnya foto doang, tapi style production designernya tuh dari dia orang-orang udah pada tahu gitu, punya ciri khasnya masing. Berkarakter lah. Ya berkarakter. Jadi orang-orang walaupun cuma ngeliat sekilas doang, ini filmnya si Wes Anderson. Gitu. Itu sih permainan warnanya lah, propertinya. Kalau dari lu punya karakter nggak? Menurut lu sendiri karakter lu apa? Dari apa random aja? Artistik. Iya. Setiap syutingnya, setiap set lu pasti lu ada karakter. Gue maunya begini nih, gue mau gini. Jadi orang-orang tahu. Kalau gue sih, kalau gue paling random sih kalau gue sih. Tapi cuman gue lebih ke mengartikan sendiri setiap set, setiap prop, setiap warna yang gue pakai, gue deskripsikan sendiri kalau gue. Jadi kalau tanya ini kenapa begini, ini kenapa ini kan ada begini, jadi gue jelasin menurut pendapat gue, pemikiran gue. Kalau gue begitu karakter gue. Kalau lau? Kalau gue sih sebenarnya gue suka di permainan warna, tapi balik lagi dari cerita skenarionya. Misalnya di ceritanya tuh ya misalnya tentang persahabatan gitu. Nah itu gue mencoba merefleksikan dari tema persahabatan itu ke bentuk warna gitu. Misalnya persahabatan tuh simbol warnanya apa sih yang cocok? Misalnya warna-warna hangat kan, persahabatan kan ya maksudnya kehangatan bersama. Jadi kayak kuning misalnya, kuning merah gitu. Nah dari situ kayak kuning merah gue kayak naruh kayak properti atau setnya tuh ada warna-warna dari merah itu sifat hangatnya itu. Atau di wardrobe. Nah dari situ gue sukanya jadi kayak warnanya tuh punya maksud tersendiri gitu, punya
motifnya lah. Motif dan arti sendiri kan. Jadi nggak asal cuman wah bagus dilihat tapi ada maknanya gitu. Iya, harus. Itu sih. Ya gue setuju kalau itu karena gue juga ngelakuin hal yang sama kayak yang lu bicarakan gitu. Oh nih apa namanya? Sama kalau psikologi warna ada dia punya psikologi warna, karakter warna. Iya. Tapi sama ini kalau gue ngeset sama lu, gue udah tahu karakter lu, Ron. Kalau soal emang lu lebih potensi ke warna sih kalau gue. Kalau gue ngeliat lu begitu, potensi ke warna. Nih Imron lebih kayak karakternya dia mainnya warna nih anak nih. Ya gue suka ini warna lah. Iya. Kayak misalnya kayak iklan-iklan gitu. Misalnya kan warnanya kan kadang kan ngejreng tuh. Ya kan terang-terang banget kan. Sebenarnya ada maksudnya juga gitu. Pasti. Biar orang-orang tuh jadi pasti. Oh nih iklan ini ikan Indo. Iya, jadi orang dari warna-warna ciri khasnya logo dan semacamnya gitu. Iya, pasti. Iya, kalau Euk sih lihat tuh, nih emang spesialis warna banget nih kayak ya mungkin kita kurang mendapatkan teori tentang warna tuh dulu sekolah, ya kan? Iya kayaknya. Iya kan? Iya kan? Bener, Bos. Padahal kalau misalnya ada makanya kenapa Lau kurang dapat teori warna dari kampus ya buktinya hidup Lau kurang berwarna ini kayaknya. Ya kan? Nggak ada pengisi hatinya nih. Tahu deh. Ketawa iya kan. Udah bingung kan ya. Oke, buat pendengar di situ kita dari kami berbagai cerita yang sudah disampaikan oleh narasumber yang itu Imron yang menceritakan tentang ya pengalaman menjadi artistik atau art director, production design. Jadi buat kalian, buat para pendengar, jadi di dalam sebuah produksi film itu nggak cuman sutradara, penulis skenario, ya kan, editing, musik, ada juga artistik itu, ya kan. Jobnya siapa? Ya salah satunya itu yang tadi Imron bilang, menyiapkan konsep, memvisualkan dari skenario apa yang dilihat gitu dan menciptakan look and mood ya kan yang dirasakan dari penonton, apa yang dilihat apa yang dirasakan gitu ya. Kurang lebih mohon maaf, cukup sekian dan terima kasih. Thank you Ron buat waktunya nih. Thank you juga Ren. Kita lama banget nggak ketemu ya kan, akhirnya bisa ketemu dan buat konten bareng nih. Benar. Ya kan, jangan kapok kayak besok kita buat konten lagi nih. Boleh. Ya kan, konten apa kayak gabut aja gitu ya kan. Thank you. Berkarya lah. Gitu. Ya. Thank you Ron ya. Thank you juga. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.